Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan untuk kesempatan kali ini, kita membawakan kisah horor proyek lagi. Dan kisah ini dikisahkan oleh Pak Diripto, yang mana kisah ini terjadi di tahun 2007 di salah satu proyek yang sedang dikerjakan Pak Diripto beserta timnya. Bagaimana kisah dari Pak Diripto ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Jack, ini Pak Diripto ini waktu itu kebetulan tahun 2007 itu katanya tahun yang sulit bagi Pak Diripto dan orang-orang di proyekkan ya. Bahkan pada waktu itu bosnya Pak Diripto, beberapa bosnya, karena Pak Diripto ini kan biasanya ikut orangan ya, per proyek, dia dibayar per proyek. Beberapa bosnya yang langganan dia ini mengaku ya tidak ada kerjaan, tidak ada proyek lain, hingga akhirnya Pak Diripto sempat ya mengerjakan hal-hal sederhana seperti rumah tinggal dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketika menjelang akhir tahun ini salah satu kenalan bosnya yang lain ini dapat pekerjaan. Ya mau tidak mau diambil saja oleh Pak Diripto, karena memang waktu itu dia dan timnya lagi banyak waktu luang gitu. Nah waktu itu dia mendapat pekerjaan mengerjakan pagar salah satu kantor Pak Cek. Dia dan bosnya segera menuju lokasi proyek. Ternyata di sana itu ada kompleks perkantoran yang mana tidak hanya Pak Diripto sendiri yang saat itu lagi dapat proyek. Jadi ternyata ada pelaksana lain, ada tim lain, ada CV lain yang juga mengerjakan di area yang sama. Jadi ya pekerjaan kecil-kecil lah. Yang satu itu bangun seperti kantor lagi baru, satunya lagi ditangani Pak Diripto itu bangun betulin pagarnya. Ya waktu itu Pak Diripto mau nggak mau diambil aja lah, karena daripada nggak ada kerjaan lain, daripada dia dan timnya nganggur, akhirnya diambillah pekerjaan itu. Ketika awal pertama sebelum memulai pekerjaan, Pak Diripto sempat dikontak, dipanggil oleh ya bosnya, karena memang ada pengarahan dari kepala kantor. Ya sebenarnya pengarahan sederhana sih, semacam rapat gitu Pak Jack ya. Cuman kepala kantor ini beliau cuma menjelaskan bahwa di area kantor kita ini memang ada beberapa bangunan. Salah satunya selain kantor yang sekarang dipakai, ini juga nambah satu bangunan kecil lagi yang akan dikerjakan oleh CV yang barengan dengan Pak Diripto, dan satu pekerjaan lagi area pagar yang itu dikerjakan oleh Pak Diripto dan timnya. Dia mewanti-wanti kepala kantor ini, ada satu area itu di bagian samping kompleks perkantoran itu adalah sebuah rumah, mungkin kayak semacam rumah dinas atau mungkin rumah tinggal gitu Pak Cek ya. Dan itu menurutnya bentuknya itu sudah cukup klasik, cukup kolonial, karena bisa jadi itu peninggalan zaman Belanda. Ya rumah satu lantai sederhana, bentuknya seperti huruf L, dan kondisinya sebenarnya sudah cukup buruk ya, tapi memang karena bangunan zaman dulu mungkin terkesan kokoh ya, jadi walaupun kondisinya sudah buruk gitu, genteng-gentengnya dan kaca-kacanya masih utuh, dindingnya juga hanya kotor gitu saja. Rumah ini memang tidak dibongkar karena menurut kepala kantor itu ya kayak semacam cagar budaya atau apalah ceritanya Pak Diripto waktu itu. Jadi bangunan ini memang sengaja dipertahankan karena bisa jadi kayak semacam aset sejarah katanya, walaupun hanya rumah kecil berbentuk huruf L dikelilingi oleh pagar tembok yang setinggi 1 meter, dan di tengah-tengah bagian belakangnya yang bentuk rumah huruf L itu katanya ada kayak semacam tanaman peneduh ya, entah pohon mangga itu. Terus di bawahnya katanya ada sumur yang sudah cukup tua gitu. Nah kepala kantor ini mewanti-wanti, ya kalau bisa area kerja jangan terlalu dekat dengan rumah tersebut ya, karena rumah itu memang harus dijaga, karena ya rumah kuno, rumah peninggalan, punya nilai sejarah, dan mungkin itu tadi ada kayak semacam
hal yang berhubungan dengan cagar budaya harus dilestarikan itu. Ya Pak Diripto memahami maksudnya, karena memang Pak Diripto ini kan sebenarnya juga sedikit peka Pak Jack ya, walaupun tidak terlalu tahu cukup dalam. Pak Diripto merasa bahwa di rumah itu ada hal lain, di rumah kuno yang bentuk kolonial itu ada hal lain yang memang kepala kantor ini menyarankan agar jangan sampai terlalu jauh area pekerjaan ke arah sana. Akhirnya setelah pengarahan dari pimpinan kantor itu, mulailah Pak Diripto dan timnya serta CV lain yang tadi berbarengan mengerjakan di lokasi yang sama dengan Pak Diripto segera memulai pekerjaan mulai hari itu juga. Nah, rumah itu memang bentuknya cukup menyeramkan Pak Jack. Jadi ya ada banyak cerita di balik rumah tua yang memang sengaja dibiarkan itu. Karena seusai rapat itu, kepala kantor ini sempat menemui timnya Pak Diripto dan juga tim ya pelaksana yang satunya itu, CV yang lainnya itu, dia mewanti-wanti betul bahwa ada kayak semacam cerita, entah itu urban legend atau beneran ya, ada penunggu di rumah itu. Jadi harap berhati-hati karena sepertinya kepala kantor yang satu ini juga paham hal-hal yang seperti itu Pak Jack. Jadi dia benar-benar mewanti-wanti jangan sampai mengganggu. Akhirnya Pak Diripto pun benar-benar menyadari, oh ternyata benar ada sesuatu di sana. Konon menurut orang-orang di kantor tersebut, baik security ataupun juga orang-orang yang pernah melihat ya, di dalam rumah itu ada sosok perempuan itu memakai baju merah. Biasanya di malam-malam tertentu dia itu terlihat berseliweran di halaman belakang rumah. Dari sela-sela pagar tembok yang setinggi 1 meter itu, di bawah pohon mangga itu, dia sering muncul di sana. Bahkan kadang-kadang itu juga berada di dalam rumah Pak Jack. Padahal ya siang bolong pun itu orang-orang pernah melihat ketika kondisi siang, orang-orang istirahat, kondisi sepi gitu, ya sosok itu seolah-olah berada di dalam rumah. Karena kan di rumah itu masih banyak beberapa jendela Pak Jack ya. Jendelanya itu terbuat dari kaca yang masih utuh, dan itu memang terlihat dari luar waktu siang hari. Jadi ya memang Pak Diripto sudah diwanti-wanti betul agar hati-hati. Nah akhirnya mulailah Pak Diripto hari pertama, hari kedua itu memulai pekerjaan di sana, termasuk pelaksana yang sebelah itu yang CV satunya itu juga mulai menggali pondasi karena di sana akan dibangun kantor baru ya, mungkin bagian dari kantor yang utama gitu. Karena mungkin waktu itu pekerjaan harus selesai cepat, otomatis Pak Diripto dan CV yang satunya ini mengajukan untuk pekerjaan lembur Pak Jack. Jadi mau tidak mau pekerjaan ini harus dilembur, karena biasanya ya mungkin teman-teman proyek yang sudah paham proyek itu sudah tahu ya kalau menjelang akhir tahun itu proyek harus cepet-cepetan selesai gitu. Karena kalau lompat tahun itu sudah dianggap melewati batas gitu. Akhirnya dari orang-orang di kantor tersebut juga mengizinkan boleh lembur, tapi kalau bisa itu malam Jumat itu jangan lembur katanya gitu. Ya ini hanya ada cerita yang beredar di area situ ya, bahwa kalau malam Jumat itu di sana memang sosok itu sering muncul gitu. Akhirnya mulailah Pak Diripto beraktivitas, dan ternyata kebetulan ini bukan malam Jumat Pak Jack. Ada kejadian salah satu tukang atau pekerja itu ya, bukan di timnya Pak Diripto, ini katanya di CV yang satunya yang saat itu lagi menyiapkan pekerjaan pondasi dan bagian bawahnya bangunan. Dia itu kan harus bekerja lembur, otomatis dia menggunakan penerangan. Beberapa lampu terang dipasang di sana karena dia posisinya itu bersebelahan dengan rumah tua itu, apalagi hanya dipisahkan oleh ya beberapa buah pohon peneduh ya. Lampu sorot itu salah satunya itu mengenai ke rumah yang tua itu Pak Jack. Ya bagi mereka mungkin mereka sudah paham lah dari awalnya itu, kepala kantor sudah bercerita ke bosnya, ke mandornya, kemudian juga dilanjutkan ke anak buahnya agar jangan sampai mengganggu area rumah tua. Ya sebenarnya mereka tidak ada niatan untuk mengganggu, tapi mungkin itu tadi ketidaksengajaan. Lampu sorotnya yang terang benderang itu salah satunya itu menyorot sampai ke area rumah tua. Nah hingga akhirnya mereka pun sambil melanjutkan kerja, tiba-tiba
salah satu tukang ini yang dia lagi posisi di berdekatan dengan rumah tua itu ya, tahu-tahu di belakangnya itu ada muncul seperti ibu-ibu muda gitu, wanita ya yang istilahnya cukup muda lah, dan masih dia itu merasa melihat wah ini ibu-ibu ini masih muda terus cantik, kok malam-malam malah ke proyek, ini siapa gitu. Tapi dia melihat pakaiannya kok pakai baju merah terusan gitu dari atas sampai bawah. Ibu-ibu itu cuman memandangnya dengan tatapan mata yang tajam, dan tukang itu terus terang ya antara bingung ya, dia bingung karena melihat ada sosok wanita cantik yang tahu-tahu muncul di sebelahnya, atau mungkin juga bingung ada apa ini kok ada perempuan malam-malam ke lokasi proyek dan tidak tahu datangnya dari mana. Wanita itu cuma menatapnya tajam sambil berkata kayak tegas gitu katanya, "Patenono lampumu, anakku gak iso turu." Kaget tukang itu. Jadi ya bahasa Indonesia itu matikan lampumu, anak-anakku tidak bisa tidur. Ya tukang itu cuma diem, aku ngelembur, saya ini lagi ngelembur lah, kok nggak bisa tidur itu gimana, wong rumahnya di mana, wong nyorotnya ini ke proyek kok lampunya, anakku iku akeh malah gak iso turu kabeh, jadi anak saya itu banyak malah nggak bisa tidur semua akhirnya. Ya tukang itu masa bodoh aja, malah dia sempat ya ceritanya Pak Diripo dan teman-teman, dia itu sempat membalas teguran wanita itu dengan godaan katanya, ya entah sekedar menggoda atau iseng atau gimana, sampai akhirnya wanita itu pergi berjalan menuju rumah tua itu. Nah tukang itu baru sadar, wah lah kok berjalannya masuk ke rumah sana ya, ke halaman sana, jangan-jangan emang penghuninya sana gitu. Tapi dia masa bodoh karena memang bayangan dia mungkin itu hanya cerita, atau karena sampai saat ini kan belum mengalami dia. Akhirnya dia cuek aja, bahkan lampunya itu lampu sorot yang mengarah ke sana dibiarkan. Akhirnya mereka lembur sampai larut malam. Setelah selesai mereka pun pulang. Nah keesokan harinya ada berita yang cukup mengejutkan, dialami oleh CV yang mengerjakan bangunan. Jadi di sebelahnya Pak Diripto itu Pak Jack. Katanya tukangnya yang semalam itu bertemu dengan wanita baju merah tadi, dia kan pulang berboncengan dengan salah satu temannya juga, tukang yang sama. Di tengah jalan itu mereka mengalami kecelakaan. Ya kondisinya walaupun tidak terlalu parah, tapi dua orang ini tidak bisa bekerja saat itu, bahkan harus masuk rumah sakit dan berlibur cukup lama, beberapa hari. Ketika beberapa temannya menjenguk termasuk mandornya, menurut pengakuan si tukang ini tadi, dia itu ketika berjalan dengan kendaraan motornya ya, dia sebenarnya kecepatannya tidak terlalu tinggi, santai gitu aja. Entah gimana dia itu seperti tidak menyadari di depannya ini sebenarnya ada kendaraan besar Pak, kendaraan besar yang lewat. Tapi entah kenapa dia itu tidak menyadari, dan baru sadar itu ketika kendaraan itu sudah berada di dekatnya. Dan yang dia rasakan saat itu adalah kendaraan besar ini tahu-tahu memberi lampu dim 2 kali atau 3 kali gitu, dan itu membuat matanya silau seperti kayak melihat sesuatu yang kena blitz gitu. Motornya oleng dan dia jatuh masuk ke selokan bersama temannya yang dibonceng. Ya akhirnya motornya rusak parah, dia juga menderita luka yang cukup serius ya, walaupun tidak sampai harus patah tulang atau gimana, yang penting dia masih selamat lah. Tapi kejadian itu membuat dia cukup merasa takut untuk kembali ke proyek, karena setelah kejadian itu dia dibawa ke rumah sakit. Yang dia ingat, yang ada di bayangannya dan di benaknya itu ya tentang wanita baju merah itu tadi. Jadi dia itu merasa bahwa ini semua gara-gara dia mengabaikan teguran sosok itu tadi Pak Jack. Dia masih ingat betul perempuan itu berkata, "Matikan lampumu, anak-anakku tidak bisa tidur." Ternyata dia malam setelah itu mengalami kejadian yang ya seolah-olah setimpal dengan teguran dari wanita itu. Nah, karena kejadian itu ada respon ini ya sebenarnya respon yang mungkin belum
belum pasti Pak Cek ya, apakah itu memang benar kecelakaan atau mungkin karena terbawa cerita oleh si tukang itu, mandor yang kenalannya Pak Diripto di CV sebelah ini berniat untuk memanggil orang pintar. Jadi dia itu sudah merasa bahwa entah sengaja entah tidak sengaja proyek ini secara nggak langsung itu mulai bersinggungan dengan penunggu rumah tua itu, hingga akhirnya dia merasa mungkin perlu untuk memanggil orang pintar. Dia segera mengontak kenalannya, ya mungkin bagi dia ini sudah cukup kenal lama ya, seorang laki-laki yang usianya sama gitu. Dia beberapa hari kemudian diajak ke proyek. Sampai di sana ya kemudian entah berkomunikasi, entah melakukan mediasi, entah apa yang dia lakukan. Yang pasti bagi Pak Diripto dan orang-orang ya melihatlah bahwa temannya ini mandor kenalannya yang CV sebelah ini membawa orang, kemudian orang itu ya sekedar berkeliling ke proyek, dan kemudian kayak seperti ya entah merenung, berdiam atau bermeditasi. Kemudian setelah itu dia minta dibelikan beberapa benda-benda, dan benda-benda itu kemudian ya seperti mungkin kayak air gitu disiramkan ke sekeliling proyeknya. Ya hanya hal-hal sederhana, entah sekedar memagari atau mungkin berniat mengusir atau bagaimana. Pak Diripto waktu itu merasa bahwa orang ini mungkin sudah mulai melakukan upaya pencegahan supaya tidak terjadi lagi kejadian hal yang serupa. Nah, setelah kejadian itu memang ya banyak orang yang merasa takut ya. Jadi dengan keberadaan orang pintar yang dipanggil oleh mandor CV sebelah ini, Pak Diripto dan orang juga merasa setidaknya sudah ada tindakan lanjut terkait situasi yang mereka hadapi. 1 hari, 2 hari kondisinya normal-normal saja, hingga akhirnya di hari ketiga Pak Diripto dan tukang-tukang ini merasa heran karena mandor yang mengerjakan pondasi yang kemarin memanggil orang pintar itu katanya sakit Pak Cek, dan sakitnya itu ya sakit demam tinggi, hingga akhirnya dia tidak bisa ke proyek dan diwakili oleh mandor lain yang diminta oleh bosnya mengawal di sana. Mulailah kasak kusuk cerita itu beredar, dan memang menurut sepengetahuan Pak Diripto dan orang-orang yang mendengar cerita mandor baru ini, mandor yang lama ini tiba-tiba jatuh sakit, tubuhnya demam tinggi, dan bukan itu saja Pak Jack, bahkan paranormal yang katanya ya sekedar melakukan upaya untuk pencegahan itu juga mengalami sakit yang sama. Pak Diripto juga merasa wah kalau seperti ini mungkin ini ada sesuatu yang tarafnya berbeda, jadi bukan hanya sekedar gangguan lagi, bisa jadi kayak semacam dia itu membalas atau mungkin memberi ancaman gitu. Pak Diripto berusaha sebaik mungkin menekankan ke anak buahnya yang mengerjakan area depan ya, yang cukup jauh bersinggungan dengan rumah tua itu ya. Pak Diripto berkali-kali mengingatkan agar jangan sampai mengalami hal yang serupa oleh CV di sebelah. Jadi dia berkali-kali mewanti-wanti anak buahnya, hingga akhirnya hari-hari berikutnya ini walaupun pekerjaan masih terus berjalan Pak Cek ya, baik pekerjaan Pak Diripto yang membangun pagar itu, juga pekerjaan dari CV sebelah yang menambah bangunan kantor itu masih tetap berjalan. Tapi di hari berikutnya ini bosnya CV sebelah itu mulai datang. Mungkin dia itu mendengar juga ya kendala-kendala non teknis yang dihadapi oleh anak buahnya di lapangan, hingga akhirnya dia sendiri turun tangan. Dia turun melihat kondisi proyek, dan gak lama kemudian menurut Pak Diripto kepala kantor ini juga datang Pak Cek. Kepala kantor ini datang, dia menemui bosnya CV yang mengerjakan kantor di sebelahnya Pak Diripto itu. Terjadi pembicaraan di antara mereka berdua, dan menurut tukang-tukang yang mendengarkan itu mereka juga berbagi cerita ke Pak Diripto dan anak buahnya. Ya, dia disarankan untuk mencari orang pintar. Orang pintar ini yang rekomendasi dari kepala kantor. Nah, berarti sepertinya kepala kantor ini paham betul
ada apa sih sebenarnya dengan rumah tua itu. Mungkin perlu ada tindakan yang tidak terlalu berlebihan, tapi cukup ya sekedar mengamankan proyek saja. Dan kayaknya dia itu berharap orang yang dia rekomendasikan itulah yang bisa dipanggil oleh bosnya CV ini untuk mengatasi permasalahan yang ada di proyek. Nah, karena memang sepertinya bos CV ini harus menggunakan jasa orang yang mungkin, ya ini saya kurang tahu ya, Pak Direktur juga tidak tahu, mungkin levelnya harus lebih tinggi lah dari orang pintar yang sebelumnya diajak oleh mandornya itu. Karena walaupun sudah dilakukan upaya-upaya kayak menyiram dan membasahi memerciki air gitu di area lingkungan proyek, sosok itu ternyata masih kerap kali muncul. Ya, sosok seperti perempuan memakai baju merah, memang wajahnya tidak menakutkan Pak Jack, karena orang-orang kadang hanya melihat dia itu dari tampak samping, kemudian hanya terlihat area punggungnya saja dari tampak belakang. Jadi ya hanya sekilas di balik kaca pintu jendela bangunan itu saja. Akhirnya setelah bosnya proyek sebelah ini berkomunikasi dengan kepala kantor, mulailah dia mencoba mengontak orang pintar yang dimaksud. Nggak lama kemudian di hari berikutnya muncullah ya sosok yang cukup nyentrik ya di area proyek itu. Jadi ya Pak Direktur pun juga merasakan bahwa ini orang ini sepertinya punya sesuatu yang lebih, karena ya dari usianya kelihatannya juga cukup tua, tapi sorot matanya itu masih cukup tajam, dan kemudian pakaiannya juga tidak wajar gitu, karena mungkin ya orang pintar mungkin punya style sendiri-sendiri Pak Jack ya, paranormal mungkin lah. Jadi ya Pak Direktur merasa mungkin ini yang direkomendasikan oleh kepala kantor, karena bisa jadi kepala kantor ini mungkin sudah paham betul kondisi di sana dan mungkin beberapa kali sempat bersinggungan ya dengan penghuni rumah tua itu, dan sosok paranormal tua inilah yang diajaknya. Akhirnya paranormal itu mulai beraktivitas di lokasi proyek Pak Jack. Jadi dia tidak banyak melakukan aktivitas seperti yang orang pintar sebelumnya kayak menyiram, menaruh sesuatu. Dia itu hanya diam, berdiri sambil bersedekap gitu. Ya entah apa yang dia lakukan, dia seperti mematung saja. Di situ juga kepala kantornya juga menjelang sore itu tidak segera pulang. Dia tampaknya sepertinya ingin mengikuti perkembangan di lokasi proyek. Bahkan bosnya CV yang mengerjakan di kantor itu juga tetap ada di sana. Sampai akhirnya bapak-bapak lelaki tua ini yang paranormal ini mulai selesai melakukan aktivitasnya. Dia berbalik bertemu dengan kepala kantor dan juga bosnya proyek itu tadi. Dia sambil berkata, ini sepertinya memang kita yang, dalam artian versi dia itu kita yang mulai salah. Jadi kalau misalkan kita mengusir atau meminta dia untuk pergi dari sini, itu tidak bisa saya lakukan, karena dia merasa dia memang sudah ada di sini cukup lama. Nah, dia juga sempat bercerita ke orang-orang bahwa sosok yang satu ini sebenarnya tidak punya anak buah. Dia itu punya sifat yang katanya cukup angkuh Pak Jack, angkuh dan tidak punya anak buah, dan sering melakukan segala sesuatu itu sendiri. Jadi dia itu memang punya entah mungkin gengsi entah gimana. Ini Pak Direktur juga tidak bercerita panjang lebar. Jadi memang sosok ini cukup angkuh, tidak mau mengalah, dan kadang melakukan segala aktivitas itu sendiri karena dia memang tidak punya anak buah, dan memang sudah sangat lama tinggal di tempat itu. Karena memang di rumah tua itu ada sumur Pak Jack, sumur di bawah pohon mangga, sumur tua, dan kemungkinan menurut paranormal itu dia tinggalnya sudah lama di sana, di dalam sumur itu, dan dia itu sudah merasa bahwa area sumur dan juga rumah tua ini adalah wilayahnya. Akhirnya ya atas saran orang pintar paranormal itu tadi menyarankan bahwa kalau untuk mengusir dan lain sebagainya mungkin sepertinya agak sulit bagi saya, tapi mungkin saya bisa melakukan sesuatu yang mana
ini adalah batas antara dia dan kita. Jadi sebenarnya yang berhak itu ya kita yang menentukan, karena ini kan bangunan yang membuat juga manusia. Dia tidak berhak untuk tinggal di sini. Tapi mungkin karena ya paranormal ini tadi merasa bahwa sosok yang menghuni sumur tua di rumah tua itu memang sudah cukup lama tinggal di sana. Jadi bisa ada kemungkinan atau dia itu tidak mampu dalam artian pemikiran Pak Deripto, Pak Jack. Hingga akhirnya paranormal ini tadi melakukan aktivitas. Dia itu menyiapkan beberapa buah lidi yang dia pasang, ditancapkan ke tanah. Jadi seolah ada jarak tiap beberapa langkah gitu, dia menancapkan lidi lagi. Lidi itu ditancapkan berkeliling di luar rumah tua tersebut. Jadi seolah-olah memberi pagar. Nah, menurutnya ya sudah, ini yang bisa saya lakukan, silahkan beraktivitas seperti biasa. Ya semoga tidak ada kejadian lagi yang serupa, dan yang penting jangan banyak berdoa. Itu yang diinfokan dan diberitahukan oleh paranormal tadi. Akhirnya Pak Deripto pun juga ikut menyaksikan, dan tukang-tukangnya juga merasa kok seperti ini ya Pak D ya, kok kayaknya ini berat banget ini, orang-orang di teman-teman di CP sebelah ini terganggu terus ini kayaknya. Ya sudah, biarkan saja, kita yang penting kita hati-hati gitu. Akhirnya mereka pun selesai melakukan pekerjaan hingga lembur. Pada keesokan harinya mereka melanjutkan lagi ke proyek untuk melanjutkan pekerjaan. Dan yang membuat orang-orang di proyek ini terkejut, Pak Jack, ternyata lidi yang sore hari kemarin dipasang, ditancapkan ke tanah itu, pagi itu kondisinya semua itu patah, Pak Jack. Bukan dicabut atau mungkin patah karena ya tersandung atau tertabrak kendaraan, bukan, tapi patah seperti sengaja dipatahkan oleh orang yang iseng atau gimana gitu. Bahkan mandor proyek sebelah itu sempat bertanya kepada petugas security yang ada di dalam, ini kok tadi malam ada orang kesini dah? Enggak ada Pak, selesai pulang lembur di sini nggak ada orang sama sekali, tidak ada satu orang pun atau kendaraan ataupun yang lewat ke area sini, karena memang pagi itu mereka menemukan semua lidi yang dipasang itu satu demi satu itu patah. Ya sudah, biarkan saja, mungkin ini hanya sekedar reaksi, karena bagi mereka ya mereka tidak tahu apa artinya itu, Pak Jack ya. Akhirnya mereka pun mulai bekerja. Sampai akhirnya pada suatu ketika mereka sedang asik bekerja, salah satu pohon di antara rumah tua dan bangunan proyek kantor itu tidak ada angin, tidak ada hujan, cabangnya ini patah. Dan cabangnya patah ini langsung menimpa ke tembok yang baru saja dipasang. Bruk, hancurlah semua pasangan bata dan juga tembok yang baru setinggi naik 1 meter itu, Pak Jack. Dan orang-orang yang ada di sana pun sempat terkena cabang dan rantingnya, hingga harus ya beberapa orang sampai harus luka-luka ringan gitu. Mereka juga kaget, ini pohon kenapa ini batangnya sebesar ini bisa patah. Dan ketika dilihat ya kondisinya tidak ada yang lapuk gitu, seperti seolah batang yang sebesar paha itu ditindih oleh beban yang berat atau digantung oleh terkena beban menggantung yang sangat berat sehingga dia itu patah. Padahal ya tidak ada orang yang naik di atas cabang itu, tidak ada orang yang bergelantungan di cabang itu. Tahu-tahu cabang itu patah dan menimpa tembok yang baru saja dipasang. Dan orang-orang mulai kasak kusuk, ketakutan juga, jangan-jangan ini ada efek dari lidi yang satu demi satu itu patah gitu. Ya sudah, biarkan saja, yang penting sekarang jangan terlalu dekat bekerjanya dengan area pohon. Termasuk juga Pak Deripto mengetahui kejadian itu, berkali-kali dia berpesan kepada anak buahnya, mulai sekarang harus hati-hati, jangan berbuat aneh apalagi ketika waktu lembur tiba. Karena waktu itu Pak Deripto ya merasa pekerjaan kan baru mulai, Pak Jack ya. Dia untuk meminta bantuan Mbah Rejo, salah satu tukang andalannya, tukang finishing yang sudah tua dan menjadi andalannya Pak Deripto. Dia juga agak bingung juga Pak Deripto kalau harus meminta Mbah Rejo datang ke sini, karena waktu itu memang
Mbah Rejo kebetulan ada pekerjaan ikut mandor lain di proyek lain Pak Cek, dan pekerjaannya itu belum selesai. Dia akan datang ke proyeknya Pak Derito kalau pekerjaan dia itu sudah selesai, atau Pak Derito sudah mulai masuk pekerjaan ngecat, karena Mbah Rejo ini memang tukang khusus cat. Nah akhirnya setelah kejadian tersebut Pak Derito terus mewanti-wanti anak buahnya agar tetap berhati-hati, hingga akhirnya kejadian batang pohon yang jatuh itu tidak berhenti begitu saja Pak Cek. Ketika jam istirahat, beberapa benda-benda yang oleh tukang-tukang itu ditaruh di area atas, di atasnya balok itu banyak yang berjatuhan, padahal tidak ada hujan, tidak ada angin. Seperti timba, terus kayu, penyangga, balok itu tahu-tahu jatuh dan hampir mengenai tukang-tukang yang sedang beristirahat. Pak Derito juga kaget bukan main. Ini kenapa bisa sejauh ini ya kejadiannya? Akhirnya bosnya proyek sebelah itu pun sempat ditelepon oleh mandornya bahwa di proyek ini ada kejadian yang cukup janggal. Nah, karena merasa benar-benar kondisinya sudah tidak memungkinkan, Pak Derito sebagai mandor proyek yang pekerjaan pagar mau tidak mau harus menghubungi Mbah Rejo. Akhirnya setelah itu malam harinya Pak Derito cepet-cepet, anak buahnya sedang asik lembur, dia cepet-cepet menuju rumahnya Mbah Rejo, karena mungkin Mbah Rejo sudah selesai dari proyeknya karena tidak lembur mungkin ya. Sampai di rumahnya Mbah Rejo, Pak Derito menceritakan segala kejadian yang ada mulai dari awal sampai dengan akhir. Mbah Rejo pun bersepakat ini kayaknya bukan hal sepele. Kalau kamu sekarang ada rencana ke proyek, aku ikut.